Cinta terakhir Pangeran Genji. Ketika Genji sang cemerlang, perayu wanita terhebat yang pernah menghebohkan benua Asia, mencapai usia 50 tahun, ia menyadari saat menyongsong ajal telah tiba. Istrinya yang kedua, Murasaki, putri Violet yang sangat ia cintai, kendati pada saat bersamaan melakukan banyak tindak ketidaksetiaan, telah mendahulunya ke salah satu surga, tempat tujuan orang mati yang pernah berjasa dalam kehidupan yang sulit dan banyak berubah-ubah ini. Pikiran Genji tersiksa karena ia sudah tidak ingat jelas lagi bagaimana dahulu senyumannya. Begitu pula seringainya sebelum mencucurkan air mata. Istrinya yang ketiga, Putri Istana Barat, berselingkuh dengan seorang kerabat yang masih muda. Perbuatan yang sama ia lakukan semasa belia ketika ia berlaku serong dengan istri ayahnya, ratu yang masih berusia remaja. Lakon serupa kembali tergelar di pentas dunia, meski ia tahu bahwa peran yang tersisa untuknya hanyalah peran lelaki tua. Daripada menerima peran semacam itu, ia lebih suka menjadi hantu. Ia lalu membagi-bagi harta kekayaannya, menghentikan hamba-hambanya, lalu bersiap menghabiskan akhir hayatnya di suatu pertapaan yang dibangun di lereng gunung. Untuk terakhir kalinya ia melintasi kota, hanya ditemani 2 atau 3 sahabat setianya. Meninggalkan Genji sama saja dengan meninggalkan masa muda. Kendati hari masih pagi, sudah banyak wanita menempelkan wajah ke bilah-bilah kerai singkap. Dengan suara keras, mereka berbisik bahwa Genji masih sangat tampan. Bagi sang pangeran, pujian ini semakin meyakinkan dirinya saat kepergian telah tiba. Diperlukan waktu 3 hari untuk mencapai pertapaan yang terletak di jantung keliaran pedesaan. Rumah kecil itu berdiri di bawah sebuah pohon erabel, semacam pohon maple, yang telah berumur lebih daripada 100 tahun. Saat itu musim rontok. Daun-daun pohon yang indah itu menutup atap jerami pertapaan, seolah lapisan berwarna keemasan. Jauh dari keramaian, kehidupan ternyata jauh lebih bersahaja dan lebih keras daripada kehidupan penuh badai yang pernah ia jalani sewaktu hidup dalam pembuangan di negeri asing. Laki-laki yang berbudi bahasa halus ini akhirnya dapat menikmati kemewahan tertinggi, yaitu hidup tanpa sesuatu pun. Tak lama kemudian hari-hari mulai terasa dingin. Lereng gunung bertutup salju, mirip lipatan berombak pakaian berlapis kapas yang dikenakan selama musim dingin. Halimun menyelimuti matahari dari pagi buta hingga senja dalam temaram cahaya angin. Dalam temaram cahaya angklo, Genji membawa kitab suci dan menemukan kesegaran dalam ayat-ayat yang tidak ia dapatkan dalam sajak-sajak asmara yang paling mengharumkan. Segera ia merasakan penglihatannya mulai berkurang. Matanya seakan terbakar oleh air mata yang pernah ia curahkan bagi kekasih-kekasihnya yang rapuh. Ia pun sadar sebelum melepas nyawa, kegelapan akan meliputi dirinya. Sesekali datang utusan dari ibu kota. Tubuhnya kaku karena kedinginan, kaki bengkak, melepuh karena kecapean. Dengan penuh hormat, sang utusan menyampaikan berita dari sanak keluarga atau teman-teman yang masih ingin bertemu sekali lagi dengannya sebelum pertemuan tanpa akhir dan tanpa kepastian di dunia lain. Namun Genji khawatir dirinya hanya akan menyebabkan tamu-tamunya menaruh iba atau hormat kepadanya, 2 hal yang sangat dibencinya.
Jauh lebih baik bila ia dilupakan. Ia menggelengkan kepala dengan sedih, dan pangeran yang dulu tersohor karena kepandaiannya menyair dan menulis kaligrafi itu menyuruh sang utusan kembali dengan membawa sehelai kertas kosong. Kian lama hubungan dengan ibu kota kian berkurang. Siklus pesta perayaan musiman terus berlangsung jauh dari sang pangeran yang dahulu memimpin dengan gerakan kipas. Tetapi Genji yang ditinggalkan tidak menyesali kedukaan dalam kesendiriannya. Matanya semakin parah dan ia tidak malu menangis. 2 dari 3 mantan selirnya menawarkan diri untuk berbagi keterasingannya yang syarat kenangan. Surat-surat penuh kemesraan dikirimkan oleh putri desa Bunga Rontok. Bekas gundinya ini berasal dari keturunan bangsawan menengah dan ia tidak terlalu cantik. Dengan setia ia menjadi pengiring istri-istri Genji lainnya dan selama 18 tahun mencintai pangerannya tanpa jemu menderita. Genji sesekali mengunjunginya pada malam hari. Pertemuan-pertemuan itu, meski sejarang bintang pada malam berhujan, mampu menyerahkan kehidupan putri desa Bunga Rontok yang malang. Ia tidak berangan-angan tentang kecantikan, daya pikir maupun asal keturunannya. Dialah satu-satunya dari sekian banyak selir yang memendam perasaan lembut penuh rasa terima kasih. Ia tidak menganggap sudah sewajarnya Genji mencintainya. Karena tak satu pun surat mendapat jawaban, ia lalu menyewa kereta kuda sederhana dan minta diantarkan ke pondok pangeran dalam keterasingan. Dengan malu-malu ia mendorong pintu dari anyaman dahan, kemudian berlutut dengan tawa kecil penuh kerendahan hati untuk meminta maaf atas keberadaannya di tempat itu. Genji masih dapat mengenali wajah tamunya bila mereka berada sangat dekat. Dengan perasaan getir, Genji tak dapat menahan amarahnya saat melihat wanita itu. Terbangkit kembali dalam dirinya kenangan yang menyayat hati pada hari-hari kematian. Sebenarnya bukan karena kehadirannya, melainkan karena lengan-lengan bajunya menguapkan wewangian yang pernah digunakan para istrinya yang telah mati. Dengan sepenuh hati putri memohon agar Genji mau menahannya di tempat itu, setidaknya sebagai pembantu. Untuk pertama kalinya Genji tidak menunjukkan rasa iba, bahkan mengusirnya. Namun sang putri memiliki teman dekat di antara hamba-hamba tua yang melayani pangeran. Mereka inilah yang terkadang menyampaikan berita kepadanya. Untuk pertama kalinya pula ia bertindak kejam terhadap kehidupannya sendiri. Dari jauh ia mengawasi perkembangan penglihatan Genji seperti seorang wanita yang tidak sabar ingin bertemu kekasihnya menantikan malam gelap. Saat mendengar Genji hampir benar-benar buta, ia meninggalkan pakaian kotanya, lalu mengenakan jubah pendek dan kasar seperti yang lazim dipakai para petani muda dan mengepang rambutnya gaya gadis ladang. Ia menggendong bungkusan penuh kain dan gerabah seperti yang biasa dijual di pasar pedesaan. Dengan dandanan seperti itulah ia minta diantar ke tempat lelaki yang dengan sukarela mengasingkan diri, hanya ditemani rusa dan burung merak hutan. Untuk menyelesaikan bagian terakhir perjalanannya, ia berjalan kaki agar lumpur dan keletihan membantu memainkan perannya. Hujan lembut musim semi turun dari langit dan membasahi tanah gembur, mengaburkan sinar terakhir senja hari. Pada saat itulah Genji dengan berselubung jubah rahib sederhana
melangkah perlahan menyusuri jalan setapak. Semua kerikil telah dengan cermat disingkirkan oleh para hamba yang telah lanjut usia agar kakinya tidak tersandung. Kebutaan dan kerentaan membuat wajahnya terlihat kosong, acuh tak acuh, mirip cermin biru keabuan yang dahulu pernah memantulkan wajahnya yang tampan. Tanpa perlu berpura-pura, putri desa Bunga Rontok menitikkan air mata. Isak tangisnya mengejutkan Genji. Dengan lamban ia mencari asal air mata. "Siapakah dirimu, wanita?" tanyanya cemas. "Aku Ukifune, anak petani Suhai," jawab putri tanpa melupakan logat setempat. "Aku baru saja ke kota bersama ibuku membeli kain dan panci. Pada bulan baru nanti aku akan dikawinkan. Tetapi aku tersesat hingga ke jalan setapak gunung ini. Aku menangis karena takut menghadapi babi liar, iblis, nafsu lelaki, dan hantu kematian." "Tubuhmu kuyup, gadis," kata pangeran saat tangannya menyentuh putri. Putri memang basah kuyup. Sentuhan tangan yang amat dikenalnya itu mengejutkan dirinya dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya yang telanjang. Namun Genji mengira ia kedinginan. "Masuklah ke dalam pondokku," kata pangeran dengan suara ramah. "Kau dapat berdiam di dekat api walaupun abunya jauh lebih banyak dibanding arangnya." Putri mengikutinya sambil dengan hati-hati meniru langkah canggung wanita tani. Keduanya berjongkok di depan api yang nyaris padam. Genji mengulurkan tangan untuk menghangatkan diri, sementara putri menyembunyikan jari-jarinya yang terlalu halus untuk seorang gadis ladang. "Aku buta," desah Genji sesaat kemudian. "Jangan malu-malu, anak gadis. Lepaskan pakaianmu yang basah. Berdiamlah dengan tubuh telanjang di depan apiku." Dengan patuh putri menanggalkan baju petaninya. Nyala api membuat tubuh langsingnya tampak memerah, seolah terpahat dalam batu ambar pucat. Tiba-tiba Genji bergumam, "Aku berbohong kepadamu, gadis. Dalam kenyataannya aku belum buta sama sekali. Lewat kabut di mataku, aku dapat melihat lingkaran cahaya kecantikanmu. Biarkan aku menaruh tangan di atas tanganmu yang masih bergetar." Maka putri desa Bunga Rontok kembali menjadi selir pangeran Genji yang dicintainya dengan segala kerendahan hati selama lebih daripada 18 tahun. Tak lupa ia meniru air mata dan sikap malu-malu anak dara pada kesan bahwa dirinya adalah baru pertama kali mencintainya. Tubuhnya muda menakjubkan, sementara penglihatan pangeran terlalu lemah untuk melihat beberapa helai uban di kepalanya. Setelah mereka berhenti membelai dan mengelus, putri berlutut di hadapan pangeran sambil berkata, "Aku telah berbohong kepadamu, pangeran. Aku memang benar Ukifune, anak petani Suhai. Tetapi aku tidak tersesat di gunung. Kejayaan pangeran Genji telah tersebar sampai ke desa. Aku datang kemari atas kemauan sendiri dan menemukan cinta dalam pelukanmu." Genji terhuyung-huyung bangkit seperti sebatang cemara goyah karena terlilit musim dingin dan angin. Ia berteriak dengan suara nyaring, "Celakalah kau! Kau datang untuk mengingatkan diriku pada kenangan-kenangan akan musuhku yang paling dahsyat, pangeran tampan bermata lincah. Setiap malam bayangannya membuatku tak dapat memicingkan mata. Nyahlah kau!"
Maka pergilah putri desa Bunga Rontok dengan rasa sesal karena kesalahan yang dibuatnya. Selama minggu-minggu berikutnya, Genji tinggal seorang diri. Ia menderita. Dengan perasaan putus asa, ia menyadari bahwa dirinya masih terlibat dalam tipu dunia, belum lagi siap menghadapi kesahajaan dan pembaruan dalam kehidupan lain. Kunjungan anak petani Sohai telah membangkitkan kembali selera akan makhluk dengan pergelangan kecil, buah dada tinggi berkerucut, tawa kepatuhan yang mengharukan. Sejak dirinya menjadi buta, indera perasa merupakan satu-satunya sarana yang menghubungkan dirinya dengan keindahan dunia. Pemandangan alam di tempat pengungsiannya tidak lagi memberinya hiburan, karena suara air sungai jauh lebih datar daripada suara wanita. Garis-garis lengkung perbukitan atau jonjot-jonjot awan hanya diciptakan bagi mereka yang mampu melihat dan terlalu jauh untuk membelainya. Bersambung.